Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan wisatawan asing yang sempat terjebak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tiba di Pelabuhan Benoa, Bali. Dalam waktu 2 pekan, Satres Narkoba Polres Badung meringkus 7 tersangka narkoba. Jangan lewatkan menikmati lawar daging kambing di Pantai Sanur. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali akhir pekan lalu memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan 5 perkara dengan 9 tersangka. Mereka ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda selama bulan Oktober hingga awal November 2024. Sebagian anggota jaringan pengedar narkoba antar pulau dan antar provinsi. Mereka mendatangkan narkoba dari sejumlah wilayah untuk dipasarkan di Bali. Kepala Bidang Berantas BNNP Bali, Kombes Pol Sinar Subawa mengatakan, para tersangka mengirim narkoba dengan memanfaatkan jasa pengiriman. Kita mengaktualisasikan atau melaksanakan daripada program pemerintahan yang saat ini, yang mana pemberantasan narkotika adalah masuk dalam asta cita dari pemerintahan yang baru Bapak Presiden saat ini. Jadi kemudian total barang bukti yang saat ini akan dimusnahkan, yaitu ganja sebanyak 2,912,53 gram itu, kemudian sabu sebanyak 222,18 gram itu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Setelah melewati pengujian lapor Polri Cabang Denpasar, sebagian barang bukti dibakar. Barang bukti narkotika tersebut yakni ganja seberat hampir 3 kg dan lebih dari 200 gram sabu-sabu. Para tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan dan akan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Debat kedua pilkada untuk Kabupaten Tabanan berlangsung panas di salah satu hotel di kawasan Denpasar pada Rabu 13 November lalu. Debat mengangkat tema penguatan pelayanan publik secara berkeadilan dan berintegritas. Namun kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan saling klaim paling terbaik. Mereka menjanjikan perubahan dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan bagi masyarakat Tabanan. Pasangan calon nomor urut 1, Inyoman Mulyadi dan Inyoman Ardika, menyerang pasangan calon nomor urut 2 yang merupakan tim petahana. Menurut mereka selama ini infrastruktur di Kabupaten Tabanan belum berjalan optimal dan masih banyak orang miskin serta kualitas pendidikan yang rendah. Struktur APBD Kabupaten kurang proporsional, belanja hibah terlalu tinggi, porsi belanja barang dan jasa kurang efektif, pendapatan asli daerah atau PAD rendah, dan kurang adanya inovasi di dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Dalam menjawab permasalahan terkait dengan subtema tersebut, MS Glowing memiliki beberapa program unggulan, yaitu program peningkatan PAD sampai 1 triliun, program 1 miliar 1 desa di luar alokasi dana desa, kemudian program 500 juta per desa adat dan subak. Sebaliknya, Ikomang Gede Sanjaya, calon Bupati Tabanan nomor urut 2, mengklaim apa yang mereka kerjakan selama ini berjalan baik sesuai standar operasional prosedur. Mall pelayanan publik, jadi pelayanan yang terpadu. Jadi
Jadi semua pelayanan masyarakat sudah terpadu dalam satu pintu. Jadi tidak ada diskriminasi sedikit pun, karena di samping memberikan pelayanan juga dipersiapkan dengan IT, teknologi digitalisasi. Itu salah satu yang sudah terobosan yang kita lakukan. Kedua, juga membangun sistem informasi digitalisasi ke masing-masing OPD, dan ke masing-masing desa juga kita berikan pemahaman tentang bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Tabanan. Sementara debat terakhir Pilkada serentak untuk memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan akan kembali berlangsung pada tanggal 20 November mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mulai mengemas logistik Pilkada 2024 untuk proses pendistribusian ke seluruh TPS. Setelah proses sortir dan pelipatan surat suara, petugas kemudian memasukkan seluruh logistik ke dalam kotak suara. Proses pengepakan ini dilakukan bertahap per kecamatan dan dapil, mulai dari Kecamatan Kintamani, Susut, Tembuku, dan Bangli. Proses melibatkan PPK dan PPS di masing-masing desa kelurahan di masing-masing daerah pemilihan agar logistik sesuai dengan kebutuhan. PPK dan PPS yang terlibat dalam setting logistik akan bertanggung jawab penuh terhadap kelengkapan dan jumlah surat suara yang harus sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerjanya. Targetnya proses pengepakan ini selesai pada tanggal 17 November 2024. Benar-benar memastikan surat suara tepat jumlahnya, ya, tepat jumlahnya. Kemudian logistik yang lain juga berkaitan dengan sampul, formulir itu juga tepat jumlahnya, sehingga diharapkan dengan demikian sudah berjenjang dari KPU, PPK dan juga PPS. Kita harapkan di TPS nanti tidak ada kekurangan atau kelebihan surat suara ataupun logistik lain yang turun ke TPS. Dalam proses pengepakan logistik, KPU Bangli meminta petugas yang terlibat teliti dan cermat sehingga seluruh proses persiapan logistik berjalan lancar tanpa kesalahan saat pendistribusian nanti. Proses pendistribusian logistik Pilkada harus rampung pada H-1 atau 1 hari sebelum pencoblosan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.